Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat buat semua keluarga di rumah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi lebaran tahun ini kami kedatangan tamu dari badak-badak rantau. Yang putih ini dari Jakarta, yaitu Om Iing, salah satu komunitas Captiva juga. Nah, yang di belakang, yang hitam, yang kemarin itu dari Bali. Kabelnya di Kota Jambi. Nah, yang untuk video kali ini kita tidak videokan pengerjaan ya, cuman kita berbagi pengalaman buat teman-teman yang lagi mudik, yang dalam perjalanan. Nah, ini kita namakan semalam projectnya namanya Project Sangkuriang. Kita bongkarnya jam 9 malam. Nah, sekarang kita udah mulai masang. Itu pengerjaannya kita cleaning total semua. Seperti biasa, seperti video-video kita sebelumnya, itu dari filter udaranya, intercooler, piping dan selang turbonya, intake, throttle, turbo, downpipe. Nah, lanjut kita juga cleaning injektornya. Nih, injektornya kita cuci juga. Nah, sekalian kita kuras tangkinya. Nah, kebetulan saya dibantu sama adik-adik. Gimana, Bos? Kotor ya? Bajumu mana? Nah, ini partnya yang mobil hitam, yang DK, yang dari Bali. Nah, ini kasusnya kemarin, yaitu masalah di P028C, yaitu masalah di jalur bahan bakar dan masalah di jalur pernapasannya, yaitu turbonya. Jadi mobil ini keluar DTC-nya bos turbo turun, kemudian DTC-nya kemudian keluar sensor FPR yang di ujung common rail. Nah, yang kedua kami temukan ada kebocoran di intake. Kebocoran di intake dan masalah di koin intake-nya. Jadi ada koin intake-nya yang oblak. Jadi saat kita injak gas, harusnya koin itu ngebuka, tetapi ada beberapa koin yang tetap nutup. Nah, jadi mobil ini terasa lemot atau berat tarikannya, apalagi ditanjakan. Nah, kemudian kasusnya yang kami temukan, yang ketiga, masalah di selang turbo, yaitu di kleman. Nah, ini yang selalu disepelekan buat teman-teman. Teman-teman kita kalau lagi penggantian selang turbo itu dieratkan cuman pakai obeng aja. Usahakan dieratkan pakai kunci sok. Dia menggunakan kleman, bautnya baut 7. Nah, nggak apa-apa dieratkan seeratnya. Kalau bisa dibantu sama seller lebih bagus. Karena kompresi yang ada di jalur turbo itu sangat kuat sekali. Jadi kalau teman-teman cuma mengeratkannya dengan obeng, nah nanti di sana ada kebocoran. Nah, untuk injektor tetap ya seperti biasa kita cleaning. Cuma karena kita di daerah, kebetulan kami di daerah perkebunan, kami nggak punya cairan seperti teman-teman kita di kota. Nah, kami cuma punya karbu cleaner. Tapi cukup ampuh kalau cuma sekedar untuk membersihkan saja. Mudah-mudahan tidak ada penggantian part. Karena kemarin ownernya udah sempat belanja, yaitu injektor sama SCV. Tapi kita yakinkan sama ownernya, insya Allah tidak ada penggantian part. Kita cukup membersihkan saja semua part-part pendukungnya, yaitu kita cleaning total semua, EGR-nya, throttle-nya, intake-nya, intercooler-nya, turbonya, selang dan piping turbo, dan kemudian full pump-nya. Nah, ini full pump-nya yang mobil putih ini. Nih, nanti kita cleaning juga, karena di dalamnya ada filter, di dalam sini. Kalau itu kotor, nanti bisa ketemunya low pressure juga di TC-nya. Nah, jadi kita kuras tangkinya, kita cek apakah di dalam tangkinya banyak lumpur atau gimana. Kalau di intake memang semalam kami menemukan cukup banyak lumpur yang numpuk di sana. Nah, ini udah kita pasang semua, tinggal merapikan, kemudian wiringnya udah kita rapikan dan juga udah kita kasih tambahan silotipnya atau plasternya. Nah, turbonya udah kita rakit lagi, udah kita pasang, tinggal pemasang downpipe. Downpipe-nya baru kita bersihkan, itu kita jemur. Nah, ini intercoolernya mana, Bos? Nah, ini intercoolernya udah bersihkan. Nah, cukup dibersihkan pakai bensin aja, seperti video kita sebelumnya. Masukkan bensin ke dalam, kemudian direndam 10 menit atau 15 menit boleh. Terakhir baru kita cuci sama air sama rinso. Tapi sebelum dipasang kita pastikan dulu intercoolernya kering. Nah, ini Captiva Diesel FL tahun 2012. Nah, jadi buat teman-teman yang mudik, yang balik ke Jakarta, usahakan periksa selang turbonya, kemudian periksa filter solarnya, filter udaranya. Kalau perlu ganti aja filter solar sama filter udaranya, biar plong lagi napasnya, lancar lagi jalur bahan bakarnya. Nah, itu yang di belakang yang DK kasusnya. Oli mesinnya masuk ke jalur pendingin. Jadi sekarang mobil itu jalur pendinginnya udah dipenuhi sama oli. Cuma itu udah kita bongkar karena nunggu partnya.
Karena sekarang lebaran tidak bisa kirim barang. Maklum kalau kita di daerah kita order dulu. Nah itu tinggal pasang aja. Nah ini tinggal dicuci, dibersihkan. Jadi pekerjaan ini kita namakan semalam Project Sangkuriang, karena memang harus kita selesaikan dalam waktu 1 malam. Ya kasihan karena teman kita ini mau balik ke Jakarta sama keluarga. Kasihan nanti kalau trouble di jalan. Ya mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar. Nah ini juga kita rapikan semua. Nah oke teman-teman, kita lanjut. Jadi pekerjaan kita tinggal pemasangan selang turbo, kemudian intercoolernya, dan cleaning injektor, dan kuras tangki. Kita harapkan sebelum jam 4 sore atau jam 5 sore mobilnya udah bisa kita bawa running. Nah tangkinya juga udah selesai, kita cleaning, kita kuras. Jadi solar yang lama kita keluarkan, lumpur-lumpur yang lama kita bersihkan. Nah nanti kita masukkan dulu solar yang baru. Nah sekarang kita lanjutkan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada kendala. Nah oke teman-teman, sekarang kita coba cek pengabutan. Semua udah terpasang, intercooler udah, selang turbo udah, baterai udah, air radiator udah diisi. Nah oke, sekarang kita lanjutkan, kita cek pengabutan. On off kontak bos. Start. Oke mantap. Ayo kita lanjutkan, kita hidupkan mesinnya. Nah ini OMI-nya. Nah ini owner yang dari Bali. Nah ini pasukannya. Jadi semalam waktu pengerjaan itu untuk pembersihan part semuanya dibantu sama rekan-rekannya OMI. Jadi bawa personil langsung dari alamatnya. Masih di YouTube ya? Langsung belajar Om. Belajar kita. Oke mantap. Nah oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita, yaitu cleaning total Captiva FL 2012. Nah yang mana pekerjaannya kita kemarin, yaitu mulai dari filter udara, tipping turbo, turbonya kita cleaning, kemudian intercooler, lanjut ke selang turbo, elbow, throttle. Nah lanjut ke intake. Nah EGR juga kita cleaning, kemudian injektor. Lanjut kita ke tangki, kita kuras tangki, ganti solarnya. Semua kita pakai part yang lama, cuma cleaning aja. Nah sekarang kita tunggu solarnya kompresi. Nah ini langsung dikerjakan sama ownernya. Semangat Om. Nah oke teman-teman, jadi dari sekian kasusnya, yaitu mulai dari map sensor kemarin, ada bos turbo, kemudian sensor EPR, tekanan yang di common rail P228C. Nah jadi ada satu kasus yang nggak bisa kita selesaikan, yaitu masalah ada di aktuator turbo. Cuma kasus seperti ini jarang ya teman-teman. Biasanya kalau aktuator nggak bekerja, itu masalah ada pada solenoid vakum aktuatornya yang ada di belakang intake. Nah jadi indikasi kami terakhir, karena kami nggak punya peralatan seperti teman-teman kita yang di bengkel-bengkel besar, jadi kita bisa tahu miskomunikasinya di mana. Nah jadi di sini ada U100 ya, miskomunikasi, yaitu miskomunikasi antara ECU dengan partnya. Bisa jadi ECU tidak mendapatkan laporan, atau bisa jadi partnya tidak mendapat perintah dari ECU. Nah untuk pekerjaan seperti ini memang harus teliti, memang harus sabar, kita harus mengurutnya lagi. Nah ini kemarin udah kita cleaning semua. Intake-nya kemarin kita temukan juga ada yang kebocoran, udah kita perbaiki yang bocornya. Nah jadi untuk kasus yang satu ini kami tidak bisa selesaikan. Nah untuk yang bagian elektrikal, kita sarankan sama si omnya, serahkan kepada ahlinya. Banyak di Jakarta, banyak teman-teman yang ahli di bagian elektrikalnya. Nah teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya, yang pastinya perawatan pada di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.